Enggak ada yang ngerti makan. Meeting kamu tuh. Sudah Mas Ferdi. Mas. Ya, demikian sedikit ini berbagi pengalaman dari yang pernah merasakan pelayanan yang ada di gedung Konek yang ada di Rumah Sakit Darmayu. Selanjutnya akan kami tayangkan dari PPT yang sudah kami siapkan. Kita awali dari foto pada saat malam hari. Ini gedung Opjin terpadu kami yang berada terpisah dengan gedung pelayanan secara umum yang dihubungkan oleh salah satu jembatan yang memang kita sebut sebagai jembatan cinta kasih. Lanjut Mas. Sedikit paparan demografi yang ada di kami. Untuk kami berlokasi di Kabupaten Ponorogo. Ponorogo itu kalau di peta Jawa Timur, posisinya berada di daerah selatan, berbatasan dengan Pacitan, dengan Madiun, dengan Wonogiri, dan juga dengan Trenggalek. Lanjut. Sedangkan wilayah yang ada di Ponorogo sendiri, itu memang kurang lebih memiliki 33 kecamatan yang didukung oleh wilayah-wilayah pendukung, mulai dari Trenggalek, kemudian Pacitan, kemudian Wonogiri, ada Purwantoronya, kemudian Magetan, adanya perbatasan dengan Lembean, sehingga harapan dari kami dengan menyiapkan gedung ini, para pelanggan atau para ibu hamil, itu harapannya bisa memanfaatkan fasilitas yang kami sediakan. Lanjut. Ini gambaran yang ada di kami, perbatasan-perbatasan. Kalau utara itu dengan Magetan, Madiun, tapi yang agak ke timur sedikit berbatasan dengan Nganjuk, khususnya perbatasan di Gunung Wilis ini. Kemudian yang selatan ini memang berbatasan dengan Pacitan. Kemudian yang ada di barat ini ada Pacitan yang sebelah barat utara dan Wonogiri yang ada di sebelah timur, mulai dari Kecamatan Purwantoro, ada Kismantoro, ada Bulukerto, ada Pupelem, dan Slogoimo. Kemudian di timur kita berbatasan langsung dengan Trenggalek, juga agak Trenggalek yang bagian barat dan selatan. Mungkin ada namanya daerah-daerah perbatasan yang memang masih aksesnya itu lebih mudah ke Ponorogo daripada ke kota-kota tersebut. Lanjut. Untuk jumlah penduduk yang ada di Kabupaten Ponorogo, kami memiliki data total ada 949.000. Sedangkan wilayah-wilayah pendukung, Magetan ada 670.000, kemudian Trenggalek ada 731.000 sekian, di Madiun ada 744 sekian, di Wonogiri 1 juta sekian, dan di Pacitan ada 580 sekian. Itu memang yang harapannya bisa memberi atau menerima pelayanan yang ada di Ponorogo kurang lebih dari 50% dari masing-masing jumlah penduduk yang ada di wilayah pendukung ini. Terus selanjutnya di Ponorogo sendiri ada 6 rumah sakit, yakni 1 rumah sakit pemerintah dan 5 rumah sakit swasta. Sedangkan puskesmas yang ada di Ponorogo itu ada 33. Didukung oleh puskesmas pembantu ada 56.
Sedangkan data yang kami peroleh di Dinas KB, pasangan usia subur yang ada di Ponorogo kurang lebih ada 171.932. Terus ini kalau kita lihat di map ya, di Rumah Sakit Darmayu itu memang ada dua gambaran. Yang gedung selatan itu untuk pelayanan-pelayanan non-bonek, sedangkan yang di utara itu memang khusus untuk gedung bonek yang ada di sebelah utara jalan. Alamat kami berada di Jalan Dr. Sutomo, nomor 44 sampai 50 Ponorogo. Terus kami tampilkan juga profil dari Rumah Sakit Umum Darmayu yang berada di Jalan Dr. Sutomo, nomor 44 sampai 50 Ponorogo dengan nomor telepon 0352 481 320 dengan nomor fax 0352 461 253. Mulai dari badan usaha adalah berbentuk PT dengan nama PT Darmayu Puri Kencana. Dan nama rumah sakit itu adalah Rumah Sakit Umum Darmayu. Kelas atau tipe rumah sakit, kami berada di tipe atau rumah sakit kelas C. Kemudian status akreditasi sudah terakreditasi paripurna 15 pelayanan. Sedangkan izin prinsip nomor 050-37-327-417-202-1997 tertanggal 23 Agustus 1997. Jadi kami saat ini sudah berusia hampir 24 tahun. Izin operasional kami ini yang terbaru dengan nomor 503-022-RS-405.16/2020. Lanjut. Secara singkat, dari keberadaan Rumah Sakit Umum Darmayu itu diawali dari pembelian dari rumah sakit dari RB waktu itu yang memang dimiliki oleh Bu Bidan Susilo Sudarman dengan 5 tempat tidur. Kemudian mulai tahun 95 itu kita mengurus berupa yayasan untuk pelayanan kesehatan dengan akte notaris yang sekian yang dibeli oleh Bapak Haji Sugeng Prawoto selaku owner dan juga Direktur Utama PT Darmayu Puri Kencana. Kemudian pada tahun 1998 mulai diresmikannya nama RSIA Darmayu Ponorogo dengan jumlah TT 36. Kemudian pada tahun 1999 ada pembangunan tahap kedua, yakni untuk rawat inap Bougainville dan Flamboyan. Pada tahun 2000 kami beralih status dari RSIA ke Rumah Sakit Umum Darmayu. Kemudian pada tahun 2002 untuk kepemilikan kita rubah dari yayasan menjadi PT, yakni menjadi PT Darmayu Puri Kencana. Pada tahun 2003 kita mulai pembangunan tahap berikutnya, ini sudah tahap 3, yakni penambahan ruang ICU, ada musola, ada ruang pertemuan, ruang komite medik, dan ruang anak. Dilanjutkan pada tahun 2008 itu pembangunan tahap 4, yakni adanya tambahan ruang VVIP dengan 8 tempat tidur. Kemudian 2012 kita melanjutkan pembangunan gedung yang 3 lantai, yang sekarang untuk IGD, penunjang, dan
ruang rawat inap. Kemudian pada tahun 2017 melanjutkan pembangunan yang keenam, yakni perbaikan di ruang gizi, laundry, dan juga ruang jenazah. Pada tahun 2019 kita melanjutkan pembangunan tahap ke-7 dengan pembangunan gedung Objin yang kita beri nama Bonek Terpadu, yakni Gedung Melati ini. Terus ini sedikit gambaran SO kami, kami PT, Direktur Utama, kemudian ada pejabat dari pengawas, yang di bawahnya nanti juga ada jabatan fungsional dan juga ada satuan pengawas internal yang kemudian didukung oleh 6 kabak dan kabit kami. Selanjutnya mungkin bisa dilihat di slide. Terus untuk jenis pelayanan, ya, jenis pelayanan di rumah sakit ini sebenarnya kita sudah memiliki mulai dari trauma center, kemudian IGD Punek sendiri, hemodialisa dengan 30 mesin, rawat jalan, instalasi farmasi, radiologi, sampai ke BDRS, fisioterapi, dan ruang perawatan kami, kemudian kamar operasi, dan juga ada gizi serta pelayanan THT kami yang terbaru ini memang kami tambahkan audiometer dan pelayanan ESWL. Selanjutnya, ini klinik-klinik yang ada di rumah sakit kami, di rawat jalan. Untuk bedah kami sudah memiliki klinik yang cukup lengkap untuk ukuran wilayah yang ada di Karesidenan Madiun, jadi mulai bedah umum juga ada, kemudian bedah saraf ada, bedah plastik dan rekonstruksi juga ada. Sedangkan untuk pelayanan poli 4 besar, saya kira juga sudah tercantum. Kemudian ditambahkan dengan penunjang-penunjang kami, ada klinik saraf, ada klinik urologi, ada klinik kesehatan jiwa, ada THT, dan yang lain mulai klinik paru, rehabilitasi. Insya Allah ini semua pelayanan rawat jalan kami sudah bisa kita layani. Terus untuk pemikiran, kenapa gedung Objin ini kita pisah, tidak digabungkan dengan gedung yang pelayanan secara keseluruhan. Ya Mas, terus? Ya Mas, iya. Dari rumah sakit ini memang beberapa kali ada arahan dari owner ya terkait dengan pelayanan gedung Punek yang terpisah dengan gedung umum, mengingat kalau gedung Punek ini kan memang berbeda dengan penyakit-penyakit yang lain yang tentu sebenarnya adalah membutuhkan kenyamanan, amanan, dan tentu yang tidak kalah penting adalah tidak adanya was-was kalau tertular adanya penyakit-penyakit nosocomial. Kemudian kalau sejarah berdirinya Rumah Sakit Darmayu ini memang kita melihat awalnya kita ini kan memang berasal dari RB sehingga ini tentu sangat mempengaruhi juga terhadap visi-visi dalam memberikan pelayanan yang ada di rumah sakit ini. Kemudian ya kalau dari sisi bisnis tentunya kita juga ya sempat menghitung yang harapannya dengan kita memiliki perbedaan dengan rumah sakit lain tentunya ini menjadi daya tarik sendiri yang kalau dari sisi bisnis mestinya nanti akan bisa menjanjikan. Oh, Mas, terus kemudian kalau dari pasien dan keluarga ini memang kita kan ingin mewujudkan
moto kita, yakni kepuasan pasien idaman kami, itu dengan beberapa langkah tentunya atau beberapa hal yang memang bisa kita harapkan pasien akan mendapatkan hal-hal sebagai berikut. Ini Mas, Mas. Terus ya. Ini yang pertama, tentu pasien melahirkan datang dengan ya perasaan aman lah, bahagia tentu seperti itu. Tidak ada rasa was-was. Kemudian tentu kualitas pelayanan kita akan kita jaga karena ini memang harapan bisa menjadi unggulan yang ada di rumah sakit ini. Kemudian tentu adalah suasana yang nyaman, sangat kita harapkan pasien akan merasakan seperti itu. Kemudian kekhawatiran untuk penurunan penyakit juga bisa diminimalisasi. Kemudian jaminan ketersediaan kamar, karena memang beberapa tahun sebelumnya, sebelum kami buka Connect ini, banyak para pemanfaat kamar ini karena kita penuh, akhirnya juga banyak yang kecewa. Nah, dari situlah salah satu mungkin kita menambah jumlah TT yang ada di Connect. Lanjut. Ya, Mas. Untuk ya, tentu tadi jangkauan termasuk biaya karena pelayanan kami tetap mengacu dan kerjasama dengan BPJS sehingga pasien-pasien BPJS bisa menikmati pelayanan. Lanjut. Ya, inilah harapan kami gedung yang ada di tempat kami ini bisa menjadi pilihan bagi para ibu-ibu yang ingin melahirkan sebagai tujuan utama di Rumah Sakit Umum Darmayu. Terus untuk fasilitas yang ada di gedung Connect ini sendiri atau gedung Optin Terpadu ini bangunan dengan 7 lantai, jadi termasuk basement. Luas lahan kami ada sekitar 1.249 meter persegi dengan luas bangunan 5.440 meter persegi. Terus ini beberapa poin atau beberapa bagian yang berada di lantai-lantai, mulai dari basement itu sebagai tempat parkir kendaraan yang ada di basement. Kemudian lantai 1 itu untuk lobi, pendaftaran, farmasi, klinik, untuk klinik anak, klinik objin, kasir, kantin, dan minimarket, tapi khusus untuk Connect tadi. Kemudian lantai 2, ini ada kamar bersalin, dan tentu adalah dengan PK-nya sekalian. Kemudian ada kamar operasi, kemudian RR atau ruang pemulihan, dan juga CSSD untuk pendukung dari operasi yang ada di lantai 2 ini. Kemudian lantai 3 ini ada ruang pertemuan, kemudian ruang perinatal, dan ruang perawatan kelas 3 untuk nifas. Kemudian untuk lantai 4, memang untuk ruang perawatan kelas 1 dan kelas 2, serta kita siapkan untuk ruang rapat kalau membutuhkan koordinasi-koordinasi di pelayanan. Kemudian untuk lantai 5, ini memang kami siapkan untuk ruang perawatan VIP, VVIP, dan juga Presiden Suite. Kenapa kami menyiapkan Presiden Suite? Ini ada salah satu cerita mungkin karena Ponorogo itu selain terkenal reog, itu kan juga terkenal dengan pondok gontornya. Yang ternyata dari ustadz-ustadz atau para kiai-kiai yang ada di Ponorogo ini sering memanfaatkan fasilitas istilahnya untuk lebih privat dengan menggunakan Presiden Suite. Selain itu, karena memang
ternyata orang-orang Ponorogo itu yang merantau banyak yang sukses sehingga bisa menjadi pejabat-pejabat di daerah. Kalau putranya ingin melahirkan mungkin bisa di ruangan. Kemudian berikutnya lantai 6 itu memang kami memiliki ruang pertemuan dengan kapasitas tempat duduk kurang lebih antara 300 sampai 400 kursi sehingga ini bisa kita manfaatkan untuk pertemuan-pertemuan yang lebih besar lagi. Lanjut. Untuk TT kami, jumlah tempat tidur, total rumah sakit Darmayu ini ada 198 TT. Sedangkan yang ada di Gedung Melati, itu memang kami memiliki 54 TT dengan rincian sebagai berikut, yakni untuk nifas ini ya. Jadi dewasa ini maksudnya ruang nifas ada 41 TT, kemudian neonatal ada 13 TT, kemudian ruang bersalin di sini maksudnya adalah VK itu kita ada 8 TT dengan ada 1 ruang VK eksklusif yang disiapkan. Kemudian juga didukung oleh ruang tindakan operasi sebanyak 3 ruang OK khusus untuk bersalin saja. Kemudian di ruang TT kami juga kita siapkan adanya 6 TT khusus untuk RR ya, di RR di ruang pemulihannya untuk ibu-ibu bapak ini. Kemudian dari sisi pendukung ketersediaan SDM kami di Gedung Melati, khusus di Gedung Melati ini aja, untuk dokter spesialis obginya kami memiliki 3 dokter, kemudian dokter spesialis anaknya ada 2, dokter anestesi juga 2, didukung oleh dokter umum yang stay di IGD Punek, kami ada 6 dokter, kemudian tenaga bidan ada 45, untuk tenaga perawat, ini baik di PRI ataupun di bagian RR, ini ada 13 perawat. Sedangkan beberapa tenaga yang sudah terlatih yang ada di kita, mulai dari bidan yang sudah mengikuti pelatihan PPG DON, ada 12 bidan, kemudian perawat ahli resusitasi neonatal ada 7 perawat, kemudian bidan yang ikut pelatihan DOULA, ini ada 7 bidan, kemudian ada ikut pelatihan-pelatihan lain, yakni pelatihan PONEK dan juga pelatihan APN atau YSDTI yang menjadi pelatihan wajib lah untuk bidan yang ada di Rumah Sakit Darmayu. Lanjut. Untuk persentase kasus obgyn yang ada di RSUD Darmayu, kita lihat grafiknya memang ada kenaikan, kisaran dari 80% dari 85% adalah kunjungan pasien melahirkan. Sedangkan yang 15% sampai dengan 20% adalah kunjungan pasien non melahirkan. Jadi yang kineknya pelayanan kami. Lanjut. Untuk data kami, rata-rata kunjungan pasien per bulan di Gedung Melati ini klinik obgyn artinya rawat jalan itu ada sekitar 1.232 kunjungan. Kemudian rawat inap kita setiap bulannya kurang lebih ya, ada 476. Kemudian tindakan operasi ST dalam artian ini kurang lebih ada 300 tindakan. Lanjut. Ini gambaran kalau mungkin Bapak Ibu sempat mirsani di web terkait dengan gambaran gedung obgyn terpadu yang dilihat dari udara. Jadi ini pakai drone, Bapak Ibu, maaf ya. Ini kita foto pakai drone, jadi kelihatan ada jembatan yang menghubungkan antara gedung Punek dengan gedung pelayanan yang lainnya yang dari selatan ini. Ini untuk tempat IGD reguler kami. Sedangkan yang ada di sebelahnya, kalau kita lihat terpampang ada jembatan dan sebelah jembatan ini sudah tampak gedung dengan 7 lantai tadi ini.
Ini armada pendukung kami, ya. Ada ambulan, ada mobil operasional yang mungkin sewaktu-waktu juga digunakan untuk mengantar ibu-ibu pos melahirkan. Kira-kira ada apa saja yang ada di Gedung Bonek? Ini mungkin bisa kita lihat. Terus, ini fasilitas-fasilitas yang ada di kami. Ini memang jembatan yang coba kita ambil gambarnya. Ini memang biasa dipakai oleh ya keluarga kadang untuk sekedar berfoto karena melihat kebersihan dan keindahan dari jembatan sendiri. Mas sering kita mengistilahkan jembatan ini adalah jembatan cinta Darmayu. Untuk ruang pertemuan kami yang kami aturkan tadi di lantai 6 tergambar seperti ini, salah satu portret yang sudah pernah kita pakai. Jadi waktu itu kita ada acara gathering, ternyata cukup memuat lebih dari 300 person karena dari 120 itu adalah pasien-pasien HD waktu itu, kemudian keluarganya dan juga dari peserta-peserta undangan yang lain. Terus ini ruang tunggu yang ada di Poli yang sebelahnya sudah didukung ya dengan adanya minimarket atau kantin yang ada di rumah sakit ini. Lanjut, ini pelayanan rawat jalan kami. Kebetulan memang sudah kita pisah sebenarnya untuk poli Opjin sama poli yang lain atau klinik Opjin dengan klinik yang lain, tapi memang juga antusiasme masyarakat dalam pemeriksaan rawat jalan cukup tinggi. Ini gambaran ruang OK yang ada di Bonek kami ya dengan 3 ruangan tadi yang kami aturkan. Ini salah satu gambaran yang ada di dalam seperti ini. Jadi OK kita juga sudah menggunakan alat-alat yang sudah ya terkini. Terus ini untuk ruang perawatan kelas 2 kami, ya, kelas 2 kami satu ruangan itu memang ada 2 bed disekat dengan menggunakan sketcher berupa kelambu ya istilahnya ini. Gorden, ada gorden, tirai sendiri. Ini fasilitas yang ada di perawatan kelas 1, jadi memang untuk tempat atau ruang kamarnya cukup luas. Kemudian kamar mandi juga ada di dalam. Kemudian ada tentu kamar mandi yang sekarang kan sudah dilengkapi dengan air panas dingin ya. Terus dari akses untuk pasien ke kamar mandi juga akan lebih mudah karena memang kita sudah menyiapkan ukuran-ukuran yang aksesibel. Terus ini untuk yang ruang perawatan VIP yang berada di lantai 5. Ini memang kami ada tambahan ya selain fasilitas lain memang ada sofa, kemudian pendukung ya biar lebih nyaman memang kami siapkan untuk TV, ada kulkas untuk kebutuhan-kebutuhan selama menunggu di rumah sakit Darmayu ini. Terus yang ini ruang perawatan VVIP ya. Ini yang VVIP, ini juga satu ruangan ya dengan ukuran yang lebih luas dan juga tambahan fasilitas extra bed sudah kita siapkan dengan ya harapan pasien-pasien memang bisa lebih nyaman dan keluarga yang menunggu juga lebih merasa tenang. Terus ini yang Presiden Suite kami yang sudah kami aturkan tadi, tapi kami hanya menyediakan satu ruang saja untuk Presiden Suite. Terus ini ada beberapa layanan pendukung dari
objin kami mulai dari, Mas, lanjutkan Mas. Nah ini ada kegiatan Bu senam hamil seminggu 2 kali, ya. Kemudian juga ada tambahan yoga, kemudian ini ada program edukasi untuk ruang tunggu yang ada di rawat jalan, ya. Kita tayangkan dan juga berada di dalam. Jadi untuk televisi ini kalau kita munculkan channel 1 itu yang muncul adalah edukasi untuk ibu yang terus kemudian kita juga menyiapkan pembuatan akte kelahiran secara gratis. Terus juga ada baby bond sertifikat untuk keluarga pasien sebagai bukti kalau melahirkan di Rumah Sakit Dharma ini. Ada mom and baby spa, ini juga kita coba berikan semacam fasilitas ya untuk ibu-ibu yang setelah melahirkan, mungkin biar lebih relaksasi, juga lebih nyaman. Terus ini untuk dokumen-dokumen persalinan, kami menyiapkan baik foto atau video atau bahkan yang menghendaki foto dan video juga kita siapkan. Terus ini gambaran kemarin, coba kita memanfaatkan ruangan untuk gathering ya, dengan para mitra-mitra kita, kita bisa jalan dengan baik. Terus ini biasa kami menitipkan pantun kepada Bapak Ibu. Ini ke Ponorogo membeli bakmi, jangan lupa membawa jas hujan. Demikian presentasi kami, ada kekurangan mohon dimaafkan. Selanjutnya ini beberapa pendukung yang ada di Ponorogo. Ya. Mungkin Bapak Ibu yang tidak Ponorogo nanti berkenan untuk mirsani reog ya, apalagi ini mendekati Grebek Suro, nanti kita ada namanya festival reog, ini mungkin hampir 1 minggu penuh. Terus ini salah satu mungkin sebagai tempat refresh yang ada di Ponorogo, ini adalah telaga Ngebel kami juga. Ya mirip-mirip lah dengan Telaga Sarangan, juga tidak ramai seperti di Telaga Sarangan. Ini yang menjadi ya banyak para pengunjung biasanya mesti menanyakan khasnya di Ponorogo itu adalah sate ayam Pak Tukri, biasanya seperti ini. Terus demikian Bapak Ibu yang bisa kami haturkan pada kesempatan presentasi ini. Tentu kami sangat berharap masukan-masukan dari Bapak Ibu untuk perbaikan pelayanan kami. Karena kami sedang belajar, harapannya dari para senior yang ada di grup ini bisa memberikan tambahan-tambahan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Dr. Jemiran atas pemaparannya seputar pelayanan Objin terpadu ya dalam satu gedung di Gedung Melati dan juga terpusat. Ini tadi menggambarkan banyak sekali ya layanan yang diberikan. Tadi saya lihat mulai dari senam hamil, kalau misalnya saya lihat di websitenya, salah satu layanan unggulan juga ada pregnancy club kalau nggak salah Dr. Jemiran. Apakah betul dok? Iya betul. Iya, betul. Menarik, itu nanti mungkin bisa kita ulas nanti ya lebih jauh. Mungkin nanti bisa dibahas oleh penanggap kita Dr. Elsie ini bagaimana pada akhirnya pelayanan Objin terpadu ini dalam satu gedung dampaknya bagaimana sih kira-kira dengan kenyamanan, keamanan dan juga tingkat kepuasan dari pasien. Dari Dr. Elsie mungkin silahkan dok untuk menanggapi pemaparan dari Dr. Jemiran. Baik, terima kasih Mbak Kansa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dok, terima kasih ya dok ya. Presentasinya bagus. Sama-sama Ibu. Darmayu. Mohon maaf kalau ada kekurangan, masih belajar Ibu.
Ya itulah salah satunya keuntungan kita ada di HPC Club Member ini. Betul, Jadi ya. kita bisa saling belajar, tidak ada yang mungkin kita bisa mengambil dari yang lebih menjadi rata jadinya nanti ya dok ya. Jadi semua harus terpacu untuk membawakan dirinya, membawakan rumah sakitnya untuk saling berbagi bersama member di HPC. Saya sangat apresiasi sekali beberapa teman-teman rumah sakit lain yang sudah melakukan BBM, sekarang giliran rumah sakit Darmayu, itu sangat-sangat bagus-bagus semua. Saya mengharapkan teman-teman member yang lainnya akan terpacu untuk ayo kita sama-sama berbagi, bukan untuk bersaing atau kompetisi, tapi kita untuk saling melengkapi sesama member, kita harus majunya bersama. Jadi jangan takut dok, dan rumah sakit yang lain yang telah BBM berbagi bersama member itu tidak akan ada yang memotong rumah sakit yang lain yang tidak akan ada memotong, namun secara sportif, secara kritik membangun, secara konstruktif itu akan memberikan masukan-masukan banyak sekali nanti, dan juga bisa juga itu menjadi misalnya ada teman-teman lain nih dok yang sedang ini mungkin sedang punya program yang sama dengan Rumah Sakit Darmayu, jadi bisa melihat, oh saya masih kurang di sini nih, oh saya masih kurang di situ gitu. Nah untuk semua saling melengkapi seperti itu ya dok ya. Dan satu lagi kita jangan lupa berbagi itu adalah amal ibadah ya dok yang dicatat oleh Allah gitu ya dok ya. Baik, saya ini ya, apresiasi sekali dok Rumah Sakit Darmayu Ponorogo ini, dan sebelumnya kebetulan juga PM-nya dengan saya, jadi saya sangat gembira, bahagia. Ini sekarang banyak sekali kemajuan 6 bulan. Waktu itu dokter masih kita masih sama-sama untuk membangun, sekarang udah terbangun ternyata ya dok ya. Gedungnya bagus, gedungnya baru, terus penataannya juga bagus. Nah ini jadi kalau saya lihat dari struktur organisasi juga sudah cukup memenuhi persyaratan untuk suatu rumah sakit, di mana ada badan pengawas, ada SPI gitu ya dok ya. Nah kemudian dari pembagian operasionalnya juga cukup memenuhi semua standar yang diinginkan. Nah, apalagi Rumah Sakit Darmayu sudah terakreditasi ya dok ya? Iya, tahun berapa ya dok ya? Tahun 2017 Bu kami mulai akreditasi paripurna. Iya, sebelum COVID waktu itu. Belum COVID ya, jauh sebelum COVID ya. Iya, Nah, betul, artinya tahun-tahun ini dokter udah harus menyiapkan lagi mungkin ya. Iya, ya. betul. Ini persiapan ya. Ibu. Ya, nah semoga itu akan betul-betul bertambah lagi nilainya dan akan lebih paripurna sudah mencapai paripurna, tapi lebih ini ya, lebih sempurna lagi paripurnanya gitu ya dok ya. Misalnya hanya poneknya masih sedikit, sekarang mungkin dengan kegiatan terpadu ini poneknya akan lebih ini lagi gitu. Nah, baik, kemudian kalau saya boleh tahu nih dok, tadi saya belum melihat Kota Ponorogo ini termasuk kota apa ya dok? Apakah kota industri atau kota perkantoran atau kota pendidikan gitu? Masuk yang mana nih dok? Kalau Ponorogo ini termasuk kota industri TKW. Industri. Karena banyak yang istilahnya pergi ke luar negeri setelah punya putra 1, 2, kemudian nanti baru balik seperti itu ya. Oke, baik. Jadi artinya industri juga ya dok ya? Industri. Betul, lebih baik di perdagangan sebenarnya Bu di kami ini. Perdagangan ya? Iya. Nah kemudian saya melihat keinginan Dokter Jemiran atau dari teman-teman di Darmayu juga mungkin sudah ada ingin menelurkan layanan unggulan, misalnya gitu sudah terpikirkan juga ya dok ya. Nah mungkin kalau saya melihat dari jenis layanan-layanannya itu cukup banyak yang masih bisa dikembangkan.
Nah, misalnya ini salah satunya aja dok, makanya kenapa saya tanyakan kota Ponorogo ini kota apa gitu. Nah, misalnya kalau dia apalagi misalnya tenaga kerja tenaga kerja Indonesia itu kan banyak persyaratannya ya dok ya sebelum mereka berangkat. Nah, di situ ada satu medical check up mungkin ya dok ya. Betul, Nah, saya ada Bu, ya. melihat di Darmayu mempunyai instalasi layanan medical check up-nya. Nah, mungkin kalau atau belum tercatat di situ mungkin suaranya cukup terdengar. Iya, maaf, suaranya kok agak terputus-putus. Iya. Ah, lagi hujan deras dok di Jakarta dok. Oh, ji, Ya, siap. jadi layanan ini dok, layanan medical check up. Oh, Nah, ya. ya, nah layanan medical check up seandainya itu hanya belum tercatat, mudah-mudahan sudah bisa diinikan. Kalau misalnya belum diinikan, belum tersentuh, dokter Betul. bisa dari segi ini juga bisa nih potensinya ada, apalagi untuk memenuhi pengiriman tenaga Siap. kerja itu mereka harus mengalami atau mendapatkan medical check up yang baik gitu. Siap Ibu, Nah, akan kami ya. jadikan sebagai bahan nanti untuk kajian terkait dengan medical check up. Ya, nah dari segi medical check up itu juga banyak dok yang bisa kita kembangkan. Ada jenis-jenisnya ya dok. Ada yang medical check up kita yang in hospital, ada yang kita on-site atau out of hospital, atau untuk yang in hospital kita bisa kembangkan one stop service gitu. Jadi itu akan menambah lagi keunggulan lagi dari Rumah Sakit Darmayu. Yap. Nah, kalau saya lihat dari objinnya itu bagus sekali dok ya, dokter memisahkan satu gedung untuk pelayanan terpadu. Tujuannya juga kita udah jelas untuk memberi jaminan agar ibu-ibu hamil atau yang pasca melahirkan aman dari infeksi ya dok ya, dari tertular atau apapun paparan dari penyakit-penyakit umum lainnya atau infeksi lainnya. Nah, mungkin juga bisa diunggulkan dari segi terpadunya ini dok, gitu. Saya sudah lihat ada senam hamil gitu ya, terus ada pelayanan pasca persalinan dengan mom spa, baby spa gitu ya. Jadi itu udah baik sekali. Nah, mungkin juga bisa dokter tambahkan dengan layanan kesehatan ibu dan anak terpadu. Jadi anaknya juga masukin aja ke situ dok, gitu. Apalagi saya lihat ketersediaan dokternya juga dokter anak ada 2, dokter kebidanannya ada 3 gitu. Ya, nah mungkin bisa juga yang lain yang sekarang saat ini sedang booming, misalnya untuk fertilitas gitu. Sayang dok, gedung dokter bagus gitu ya, jadi fasilitasnya bisa diisi, dioptimalkan. Betul, dan alat-alat perangkat dokter juga udah bagus nih, udah ada USG 4 dimensi gitu. Jadi kita mungkin tinggal pemasarannya, bagaimana cara untuk mengunggulkan, kita menyempitkan lagi mau segi apa yang diunggulkan itu. Jadi masih banyak potensinya dokter. Ya, saya mengharapkan itu nanti bisa menjadi insight lah ya bagi dokter Jamiran dan teman-teman. Nah, kemudian bisa juga deteksi dini saat ini kan sangat berkembangnya penyakit-penyakit ya dok ya. Nah, mungkin maksud saya gini, kalau udah terpadu, kenapa tidak kita optimalkan sekalian gitu. Jadi mulai dari deteksi dini di situ, kemudian fertilitas, kemudian apakah dokter nanti juga mengarah ke bayi tabung misalnya gitu. Apalagi nanti menjadi lebih unggul bukan saja di dalam Ponorogonya, tapi mungkin Jawa Timur gitu dok ya. Iya. Gitu. Nah, kemudian saya juga melihat di sini dari posisi dokter, Rumah Sakit Darmayu ini mempunyai 6 rumah sakit di sekitarnya ya dok ya. 5 swasta itu sudah termasuk Darmayu ya dok ya? Iya, 5 sakit swasta itu termasuk Rumah Sakit Darmayu. Ya, jadi nanti mungkin dokter harus melakukan survei lah ya dok ya, mengetahui kekuatan kita gitu. Jadi supaya bisa mendapatkan lagi poin-poin yang akan bisa dijadikan nilai value lebihnya dari Rumah Sakit Darmayu. Jadi kalau saya lihat secara keseluruhan Rumah Sakit Darmayu
bagus, berkembang bagus, ya. Kemudian di lingkungannya juga bagus. Nah, SDM-nya juga saya melihat perbandingan perawat dengan jumlah tempat tidur di gedung Melati itu juga sudah memadai, ya. Hanya mungkin saya cuma ingin bertanya, dok, di gedung baru ini dokter nggak meletakkan ruang ICU? Karena saya melihat tadi, saya khawatirnya gini, karena gedung dokter kan berdiri sendiri nih. Mungkin ICU-nya ada di sebelah sana gitu ya. Jadi mungkin agak mobile-nya pasien-pasien yang ini mungkin kita perlu berikan ICU di ruangan karena udah ada RR-nya udah. Kemudian perinatologinya juga udah, perinanya udah. Nah, apapun dampak dari persalinan kan pasti ada ininya ya dok ya, betul. Ada komplikasi atau ada apa? Jadi sedikit Bu, kami matur, kami aturkan bahwasanya ruang ICU kita ini hanya dibatasi oleh jembatan itu tadi. Ya, jadi tetap satu lantai dengan PK kami, satu lantai cuma dibatasi oleh jembatan yang menghubungkan. Jadi di sini. Iya, dan kami ICU kami cukup dekat ya dok ya. Dekat Bu. Jadi ruang ICU kami ini memiliki ya cukup banyak TT, kurang lebih ada 10 TT. Ada 10 TT dengan konsep penunggu itu berada di luar yang bisa sewaktu-waktu kita hubungkan. Jadi kalau tidak salah seperti yang ada di rumah sakit Bethesda Bu. Jadi penunggu ruang ICU itu memang bisa kita panggil dari dalam. Disendirikan ya dok ya? Disendirikan, betul. Jadi bisa kita menghubungi keluarganya lewat dalam aja sudah bisa. Iya, betul itu Ibu. Udah bagus dok. Ya, cuma tadi mestinya dokter gambarkan aja. Jadi jadi tidak khawatir orang bahwa ada nih di terpadu nih ICU juga ada. Iya, betul Ibu. Ya, mungkin dari saya itu dulu Mbak Kansa, mungkin nanti akan berkembang dengan diskusi dari teman-teman rumah sakit lain yang sudah ada pertanyaan, mungkin bisa kita inikan ya Dokter Jamiran. Dari saya sangat apresiasi nih, dan saya mengharapkan kemajuannya bertambah ya dok ya. Dokter tetap dengan BPJS ya dok ya? Iya, melayani BPJS. Kami bekerja sama dengan BPJS, dengan jasa harja juga, kemudian asuransi lain mungkin bisa dengan PLN, dengan yang sudah punya asuransi yang nasional, kami sudah kerjasama semua Bu. Bagus. Oke. Baik Dokter Jamiran, dari saya mungkin sedikit itu ulasan ya dok ya. Mudah-mudahan nanti bisa berkembang dengan ada masukan-masukan dari teman-teman lainnya. Makasih Mbak Kansa. Terima kasih Ibu atas semua saran dan masukan untuk kami. Ya tentu ya inilah hal yang menurut kami sangat mahal karena ketemu dengan para ahli yang ada di SMM ini. Terima kasih Ibu, sekali lagi terima kasih. Sama-sama Dr. Jamiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Ya, terima kasih Dr. Elsie atas tanggapannya untuk ulasan seputar paparan yang telah disampaikan oleh Rumah Sakit Umum Darmayu diwakili oleh Dr. Jamiran MK selaku Direktur Rumah Sakit. Tadi menarik sekali ulasannya bahwasanya memang di Rumah Sakit Umum Darmayu ini ya clear gitu menyampaikan layanan unggulannya apa saja gitu. Yang paling atas Pregnancy Club, kemudian tadi saya lihat mungkin ada lebih dari 7 atau 8 layanan unggulan yang kurang lebih seperti itu ya, Dr. Jamiran. Ada tumbuh kembang anak juga kalau nggak salah. Jadi tadi semoga insight-insight yang disampaikan oleh Dr. Elsie bukan hanya ditujukan solely hanya kepada Rumah Sakit Umum Darmayu, tapi juga bisa menjadi pengulas dalam diskusi kita pada sesi BBM pada siang hari ini. Namun sebelumnya, nih Bapak dan Ibu sekalian, ini ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk untuk kedua ini ya narasumber dan juga panelis kita di sini. Saya panggilkan dulu ini ya Dr. Jamiran dan juga Dr. Elsie. Ini bersiap, insya Allah ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk dari teman-teman rumah sakit. Yang pertama dari pertanyaan dari Rumah Sakit Baitul Hikmah Kendal dari Dr. Lukmanul Hakim. Dr. Lukmanul Hakim, Direktur Rumah Sakit Baitul Hikmah Kendal, menanyakan 2 pertanyaan nih Dr. Jamiran. Bagaimana angka kunjungan pasien lama atau loyal untuk pelayanan obgyn atau melahirkan di Rumah Sakit Darmayu? Apakah
angkanya cukup signifikan untuk angka kunjungan pasien lama atau yang loyal. Kemudian yang kedua, apakah pernah disurvei mengenai angka kepuasan pasien opt-in? Bagaimana hasilnya? Marketing apa saja yang digunakan sehingga pasien opt-in lebih memilih dan tertarik untuk datang ke Rumah Sakit Darmayu? Mungkin bisa dijabarkan sedikit, Dr. Jemiram. Ya, Terima kasih. Ya. Terima kasih Bu atas pertanyaan dari RSU Kendal ya. Baitul Hikmah Kendal, betul. Direktur Baitul. langsung ini, Dok. Iya. Dengan Pak Direkturnya. Iya. Terima kasih Pak Direktur atas pertanyaannya. Sedikit akan kami aturkan jawaban terkait dengan angka kunjungan pasien lama. Mohon maaf terus terang aja data kami memang belum bisa memunculkan ini. Ya, terus terang aja kami hanya melihat dari survei pesan-kesan yang memang kami titipkan setiap pasien pulang. Ya, setiap pasien pulang itu kami istilahnya evaluasi setiap minggu itu. Dan dari angka-angka untuk pasien lama artinya yang dulu pernah bersalin di sini, itu hampir ada angka 50% itu masih kembali ke kita lagi. Mungkin itu. Baik, Dok. Untuk strategi pemasarannya mungkin, Dok, kira-kira bagaimana sih, Dok? Itu kan tadi di awal ditampilkan video testimoninya. Bagaimana kira-kira kiat dari Rumah Sakit Umum Darmayu untuk menggait masyarakat sekitar yang di kawasan Ponorogo ataupun di luar yang dekat dengan Rumah Sakit Darmayu untuk bisa menggunakan pelayanan opt-in ataupun melahirkan di Rumah Sakit Umum Darmayu? Betul. Jadi begini, terkait dengan ya namanya publikasi ya Bu. Sebenarnya kalau di rumah sakit kan juga tidak etis, namanya juga promosi. Tapi kalau yang sifatnya promotif itu memang sudah kita siapkan. Dan juga terkait dengan strategi, kalau namanya strategi memang kita yang istilahnya menganalisa dari apa-apa yang sudah kita dapatkan, itulah yang kita kembangkan untuk strategi pemasaran kita, termasuk mulai kita melalui sosmed, ada sosmed, memang kita sering menayangkan baik itu IG atau FB atau bahkan yang lain seperti itu. Yang kedua, Ibu, tentu katanya kalau strategi pemasaran yang paling bagus itu adalah mood-to-mood dari pasien-pasien yang sudah pernah ada di sini. Itu memang harapan kami nanti menjadi istilahnya ya, marketing kami yang utama itu sebenarnya di situ, sambil kita nanti berbenah terkait dengan kekurangan-kekurangan yang ada di kita. Seperti itu, Bu. Baik, siap, Dok. Oke, baik, terima kasih. Itu tadi pengalaman di Rumah Sakit Umum Darmayu untuk menggait ya, Dok, ya, strategi pemasarannya untuk bisa menggait pasien-pasien baru ataupun juga pasien-pasien lama dalam memanfaatkan pelayanan opt-in ataupun melahirkan di Rumah Sakit Umum Darmayu. Memang pada dasarnya yang paling penting word of mouth ya, Dok. Jadi kalau pelanggan udah nyaman, udah loyal, insya Allah akan menawarkan juga ke yang kenalannya, mungkin seperti itu, Dok. Siap, betul. Siap, Dok. Oke, mungkin Dr. Elsie mau menanggapi terlebih dahulu, Dok. Silakan. Ya, benar. Memang yang paling penting pemasaran itu tuh pertama adalah kepercayaan ya, Dok, ya. Apabila pasien kita sudah percaya dengan apa yang kita lakukan, kemudian mereka merasa puas, makanya mungkin juga bisa membantu perangkat kuesioner kepuasan pelanggan, kuesioner kepuasan pasiennya pasca rawat, atau bahkan rawat jalan pun sebaiknya kita membuatkan kuesionernya. Nah, tapi jangan cuma didiemin gitu loh, udah bikin kuesioner, udah ditanggapi sama ini, tapi kitanya kurang evaluasi. Nah, kebanyakan dari kita memang mungkin karena waktu yang belum waktu yang nggak memadai. Kadang kuesioner yang udah kita buat, yang udah kita jalankan ke pasien itu belum kita sempat evaluasi atau monitoring. Nah, kemudian untuk pemasaran lagi, Dok, memang betul dari motu-motu itu memang benar, Dok. Nah, satu lagi yang ada kita lakukan adalah bagaimana kita meretensi pasien-pasien. Nah,
itu juga bisa dok melalui kuesioner kita bikin. Bagaimana nih supaya kita tanyain aja dengan hasil itu. Makanya kalau kita nggak evaluasi hasil kuesioner kita nggak tahu bagaimana pasien ini gimana keluhannya, pasien ini gimana kelebihannya gitu ya. Jadi yang paling penting adalah kepuasan pelanggan itu nomor satunya dari kepercayaan pertama. Kemudian bagaimana cara kita meretensi dok. Jadi kita harus punya kiat nih. Gimana enaknya nih, bagaimana bagusnya nih untuk meretensi pasien-pasien, terutama yang pelanggan-pelanggan bisa ada dari perusahaan atau dari pemerintah daerah, misalnya gitu kan, ada tuh nanti yang ini. Nah, itu dok yang penting dok. Ya, cukup Mbak Kansa. Terima kasih Dr. Elsie. Semoga bisa menjawab pertanyaan dari Dr. Lukman. Bagaimana Dr. Lukman? Apakah kira-kira sudah terjawab, dok? Dr. Lukman? Mungkin sedang ini ya. Oke, kita lanjut dulu mungkin ya. Nanti kita sambil menanyakan feedback lebih lanjut dari penanya. Pertanyaan selanjutnya, silahkan nih Bapak dan Ibu sekalian, kalau misalnya ada yang mau bertanya, mau langsung boleh, bisa raise hand, dibandingkan mungkin lewat chat, ngetik dulu, bisa langsung bertanya. Ini pertanyaan kedua dari Rumah Sakit Non-Member, ini dari peserta sit-in, trial sit-in, dari Rumah Sakit Dr. Un Kandang Sapi Solo, Dr. William. Mohon info jobdesk dokter umum ini kira-kira berapa shift? Dan ini pertanyaannya cukup umum, mungkin kalau misalnya di pengalaman dari dokter Jemira sendiri dari Rumah Sakit Umum Darmayu, untuk jobdesk dokter umum itu kira-kira gambarannya seperti apa untuk tugasnya di Rumah Sakit Umum Darmayu dan berapa shift kira-kira dok? Ya, terima kasih Bu. Terkait dengan jobdesk untuk dokter umum kita, karena memang saat ini yang kita miliki untuk dokter spesialis itu memang bukan home dokter, artinya ini adalah dokter-dokter mitra kita. Sedangkan yang stay yang ada di PK itu memang kita maksimalkan untuk dokter umum kita. Ya, 24 jam itu memang kita tetap menggunakan 3 shift itu untuk stay terkait dengan pelayanan-pelayanan yang memang dibutuhkan oleh pasien atau mungkin ada hal yang mendesak dan harus segera masuk ke sana. Karena memang untuk objin kita ini yang konsultan kita ini memang masih mitra sifatnya seperti itu. Terima kasih. Oke, baik. Siap, semoga menjawab untuk pertanyaan dari Dr. William dari Rumah Sakit Dr. Un. Kemudian kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ini dari Rumah Sakit Pertamina Cilacap dari Dr. Ayub Prapita. Ada 3 pertanyaan nih untuk Rumah Sakit Umum Darmayu dan juga untuk penanggap pengulas kita yang Dr. Elsie. Izin bertanya, untuk setiap SC atau persalinan berarti tim perinanya standby di OK atau VIKA, karena melihat dari keterangan ruangan perina terpisah dengan OK atau VIKA. Itu kira-kira bagaimana untuk tim perinanya untuk standby di OK dan VK-nya. Kemudian yang kedua, apakah tersedia selasar untuk kejadian emergensi sesuai standar akreditasi untuk evakuasi pasien terkait gedung 7 tingkat? Kemudian terakhir, bisa jelaskan untuk bidan doula, bidan yang telah mengikuti pelatihan doula dan fungsi kewenangan dalam penanganan pasien bersalin. Itu mungkin pertanyaannya Dr. Jemiran. Ya. Terima kasih Ibu. Yang pertama terkait dengan tim perina. Jadi memang perawat kita untuk di perina kan juga ada yang berada di ruang OK. Dan memang stay kita juga 24 jam. Kalau memang ada OP berarti dari tim perina sudah siap. Kemudian yang terkait dengan selasar, kami sudah memiliki selasar yang ada di samping ruangan sebenarnya. Ruang OK untuk memudahkan akses apabila terjadi emergensi seperti itu. Yang ketiga terkait dengan bidan yang kita ikutkan di Halo? Halo, iya dok. Ya. Masih tersambung? Oh masih, maaf. Terkait dengan bidan
yang kita ikutkan di Daula tadi itu sebagai pendamping sebenarnya. Jadi terkait dengan ibu-ibu yang habis melahirkan, yang mulai dari akan melahirkan itu sampai nanti proses melahirkan diadakan ya semacam pendampingan. Mungkin apakah ada kesulitan atau waktu kesakitan yang berlebihan atau nanti setelah melahirkan kok asinya tidak keluar, nah itu mungkin ada. Oke, baik. Masih ada tambahan dari Dr. Jamiran untuk terkait dengan bidan doula tadi, Dok? Apa sudah selesai? Sudah cukup? Tapi intinya kan seperti itu yang kita ikutkan, jadi untuk mendampingi ibu-ibu yang persiapan untuk melahirkan sampai nanti proses biar nyaman juga saja dalam melahirkan. Oh iya, baik, siap Dok. Bagaimana mungkin Dokter Ayu dari Rumah Sakit Pertamina Cilacap, apakah mau menanggapi terlebih dahulu mungkin, Dok? Oh, Dokter Ayu mungkin ini ya. Oh, baik, terima kasih. Baik, siap Dokter Ayu. Mungkin dari Dokter Elsie mau menanggapi, Dok. Silahkan, Dok, tadi terkait dengan 3 pertanyaan yang diajukan oleh Rumah Sakit Pertamina Cilacap. Oke, baik. Mungkin saya mau ini kan yang tentang selasar mungkin ya. Kalau yang tim Perina dan bidan doula sudah dijawab oleh Dr. Jamiran, walaupun selasar juga sudah dijawab oleh Dr. Jamiran, tapi mungkin keterkaitan dengan masalahnya kalau ada kegawat daruratan atau ada evakuasi mungkin yang dimaksudkan di sini. Oke, mungkin di sini bukan selasar tapi RAM mungkin ya, jalan RAM. Karena kalau selasar itu pasti di rumah sakit pasti ada selasarnya atau ruang antara depan-depanan kamar gitu, jalan itu biasa kita sebut selasar. Tapi kalau yang untuk evakuasi, misalnya ada bencana ataupun ada kejadian, itu yang kita ini kan adalah RAM. Ya, jalan RAM itu adalah jalan yang bisa dilalui oleh berangkar atau tempat tidur pasien yang diperlukan atau yang dibutuhkan ketika ada evakuasi gitu. Jadi jalannya itu rata, jalannya itu miring atau biasa juga kita sebut jalan miring. Nah, itu bukan berbentuk tangga tapi jalan miring sampai ke tempat tujuan tempat titik kumpul. Nah, memang ada persyaratan gedung. Kalau kita lihat dari Perpu Menteri PU itu ada persyaratan apabila gedung rumah sakit yang 4 lantai ke bawah itu mereka wajib memiliki RAM. Ya, jadi wajib hukumnya memiliki RAM 4 lantai ke bawah. Betul. Ya, tapi kalau sudah di atas itu mereka wajib mempunyai descendant atau ascendant evacuation gitu ya. Atau lift yang terpisah dari segala macam lift gawat darurat namanya. Atau emergency lift. Ya, yang itu hanya bisa digunakan oleh petugas ketika ada proses atau peristiwa evakuasi gitu. Atau kalau pada rumah sakit yang lebih maju kita pakai ascendant evacuation tube ya Dok ya. Yaitu ada bisa evakuasinya dari luar gedung pakai ascendant atau descendant gitu ke bawah gitu. Nah, seperti itu. Jadi terima kasih Ibu. Jadi gini, mungkin sedikit kami matur terkait dengan perencanaan gedung ini kemarin, karena memang di gedung ini kan lebih dari 3 lantai, dengan menggunakan lift yang double itu diharapkan sudah bisa menjadi salah satu akses ya. Jadi khusus memang nanti lift ini untuk pasien-pasien yang kedaruratan itu. Sedangkan kami sebenarnya kalau sudah melewati jembatan ini sudah ada RAM kami, memang di lantai 2 waktu itu kita siapkan untuk RAM-nya sendiri. Ya, baik, betul Dok. Jadi lift untuk liftnya itu juga dokter harus perhatikan karena kita kan kalau evakuasi pasien itu kan minimal bed pasien masuk, jadi bukan berangkar ukurannya tapi bed pasien.
Nah, kemudian juga harus diperkirakan. Jadi luas lift itu kan bisa kita minta ya, dari ininya bisa kita minta bahwa ini untuk lift evakuasi pasien yang menggunakan tempat tidur, bukan menggunakan berangkar, tapi Iya, menggunakan betul. tempat tidur. Mereka punya ininya, punya ukurannya, size-nya Ukuran, sesuai iya. dengan yang Ukurannya dibutuhkan. sudah sesuai dengan bed yang ada di kita. Ya, baik Dok, bagus sekali. Terima kasih. Mungkin sudah menjawab Mbak Kansa. Baik, terima kasih Bu. Dr. Elsie, Dr. Jemiran. Tadi semoga menjawab pertanyaan dari Bidan Ayu dari Rumah Sakit Pertamina Cilacap. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ini datang dari Rumah Sakit KIM. Nah, ini dari direkturnya, dari Dr. Ratna Ismoyawati. Apresiasi untuk Dr. Jemiran dan Rumah Sakit Darmayu terkait pelayanan kebidanan menjadi unggulan. Mohon info berapa persen pasien BPJS Kesehatan yang menggunakan pelayanan kebidanan karena SC kan klaimnya relatif kecil. Bagaimana strategi untuk tidak rugi dan berapa jumlah operasi non kebidanan per bulannya? Mungkin bisa digambarkan sedikit oleh Dr. Jemiran, silakan Dok. Bu Direktur, Bu Dr. Ratna, salam kepanggil lagi. Jadi ketemu lagi Dokter Jemiran. Terima kasih Bu atas sarannya. Jadi begini Bu, untuk pasien kami yang SD itu memang sudah mencapai 80% SD memang. Terkait dengan klaim yang memang ya kita mengakui semua terkait dengan tindakan-tindakan bedah itu kan sangat mepet. Inilah ya alhamdulillah untuk DPJP kita ini bisa kita ajak rembukan Bu. Termasuk untuk beberapa bahan-bahan atau obat-obat yang memang bisa kita maksimalkan dengan anggaran yang sudah ada di BPJS ini. Saya kira gitu Bu Dokter. Terima kasih. Baik, silakan Dr. Ratna, mungkin mau ditanggapi Dok. Mohon maaf Dokter Jemiran, yang 80% itu pasien BPJS. Iya, betul. Luar biasa. Betul. Cukup tinggi Bu kami memang pasien BPJS kami. Ya, milik seksionya ya. Iya, SD, iya. Itu yang tadi yang non kebidanan berapa nih Dokter? Non kebidanan yang dari kami kan kisarannya 15%-an tadi. Yang dari, operasi. Iya. Yang operasi yaitu tadi kisaran kami kan ada 15%-an tadi untuk yang non kebidanan, non SD ya, kebidanan yang non SD tadi. Bukan, yang maksud saya yang bedah umum. Oh, bedah umum. Kalau yang bedah umum kami Bu, dari total 100% itu 50% kami itu SD Bu. Sedangkan bedah dibagi mulai dari orto, bedah umum, bedah yang lain itu menempati 50%-nya dari kegiatan OB kita. 50-50 ya berarti. Iya, betul. Jadi kalau kita ada 600 OP, yang 300 itu adalah SD, dan 300 dibagi bedah umum, orto, kemudian bedah saraf, juga ada mata, seperti itu. Tapi mencukupi klaimnya ya, karena biasanya tindakan bedah itu kan. Ya inilah Bu. Kami mencoba untuk memanfaatkan semua yang ada ini, dan alhamdulillah kami untuk owner terus saja kami sangat terbantu dengan owner yang peduli dengan kesehatan ini, karena memang kalau kita melihat ya dari apa yang sudah istilahnya kalau orang PT kan tetap menginvestasikannya, tapi beliau tetap yakin bahwa itu ada solusi lain seperti itu Bu. Rugi di sektor ini akan untung di sektor lain gitu. Insya Allah begitu. Tapi mudah-mudahan tidak rugi lah. Luar biasa. Insya Allah. Baik, siap Dokter Ratna. Kalau misalnya Dokter Ratna Rumah Sakit KIM juga layanan unggalannya apakah layanan Obgyn juga Dok? Atau KIO mungkin? Kesehatan Ibu dan Anak? Bukan. Bukan. Masih meraba-raba apakah itu nanti jadi unggulan apa? Oh iya, siap Dok, lagi melihat-lihat dari rumah sakit lain mungkin ya Dok ya. Karena baru ini
baru dikembangkan juga. Nah, ini nanti yang bagus mana gitu. Oh ya, baik, siap Dokter Ratna. Baik Dok. Oke, Kalau mungkin Dokter Ratna udah mempunyai banyak sekali pilihan beliau dan udah berjalan ya Dok ya. Luar biasa kalau di Rumah Sakit Kim ini. Kami Ya. juga habis belajar Bu, kami dari Rumah Sakit Kim kemarin. Baru belajar dari Ponorogo, Dokter Elsa. Kunjung manfaatnya ikut di HPC Club. Ya inilah mungkin apa yang kami dari SMM itu sangat-sangat mengharapkan ini Dok. Jadi saling berbagi bersama dan untuk kemajuan bersama gitu. Jadinya kita di HPC member ini betul-betul saling melengkapi ya Dok ya, seperti yang dari yang lalu-lalu tuh banyak sekali sharingnya teman-teman rumah sakit itu. Mudah-mudahan kita jadinya bisa mengambil ini sehingga bisa menjadi pelengkap ya dari rumah sakit kita. Amin, amin. Itu yang kami rasakan Bu Dokter sudah. Baik, siap. Jadi memang bisa kena jadi dengan ajang Rumah sharing. Sakit Kim yang luar biasa waktu itu juga. Terlalu menyanjung. Baik, siap. Terima kasih Dokter Ratna atas pertanyaannya. Terima kasih atas jawabannya Dokter Jemiran. Kita lanjut ini pertanyaan selanjutnya dari Rumah Sakit. Tunggu sebentar. Dari Rumah Sakit Anu Tuban, dari Dokter Martianawati. Ada 2 pertanyaan. Yang pertama, izin bertanya, bidan doula ini apakah juga lulusan kebidanan? Juga apakah berbeda dengan bidan di ruangan atau tidak. Kemudian yang kedua, pelayanan pelayanan ponek berada di gedung terpadu, di gedung melati atau di pelayanan umum. Mungkin bisa dijawab Dr. Jemiran. Terima kasih Bu. Untuk yang bidan daulah kami memang lulusan bidan yang kita pakai ini. Kemudian yang kedua, untuk pelayanan poneknya itu berada di ruang gedung melati berarti Dok ya, untuk di gedung terpadu. Kalau yang ponek memang seperti kami aturkan, kami terpadu, betul terpadu. Jadi terpisah dari layanan umum, mulai dari OK kita, kemudian rawat jalan, VK, sampai ruang nifas hanya di gedung itu. Ya baik, siap Dok. Tapi berarti untuk karena di gedung sendiri, di gedung melati ini sendiri, berarti tentu ada biaya sendiri Dok ya untuk yang dikeluarkan untuk biaya maintenance-nya, biaya listriknya. Ini sekali lagi Bu, kami sangat berterima kasih dengan owner yang peduli dengan istilahnya investasi kesehatan yang luar biasa, betul. Makanya kami sangat-sangat bersyukur mendapatkan owner yang peduli. Jadi ya artinya ya kalau kita ada kekurangan ya matur. Tapi alhamdulillah owner kita luar biasa. Iya baik siap Dokter Jemiran. Insya Allah berarti semoga terjawab pertanyaan dari Dokter Martinawati terkait dengan bidan daulanya. Ya betul, lulusan kebidanan ini berbeda dengan bidan ruangan karena memang langsung difokuskan di gedung terpadu, dan juga untuk pelayanan poneknya ini di gedung terpadu di gedung melati seperti itu. Mungkin Dokter Elsie mau menanggapi seputar pemusatan pelayanan objin Dok di gedung ini, kira-kira tanggapannya lebih jauh. Dan juga seputar pertanyaan tadi yang disampaikan oleh Dr. Martina dari Rumah Sakit Anu Tuban. Silakan Dok. Oke, baik. Ada ini, saya pernah mendapat informasi dari beberapa teman untuk doula itu bisa bukan bidan, tapi dia dikursuskan dan mendapatkan sertifikat profesional karena betul-betul doula ini memang pendamping sejak ibu hamil sampai waktu melahirkan, biar merasa ada teman gitu ya, dan bisa bercerita atau ini. Tapi bidan ini tidak mengetahui tentang status kesehatan atau tidak diwajibkan untuk memeriksa status kesehatan si ibu ini, makanya dia bisa bukan bidan. Nah, kemudian setelah melahirkan dia akan membantu bagaimana cara nyamannya menyusui, dan menemani waktu mandikan bayi gitu ya. Jadi bisa bukan bidan. Kalau bidan ya bagus banget dapat semua bonus jadinya, karena kalau bidan kita kan bisa
bidan itu, para bidan mereka bisa memeriksa vital sign dan bisa memeriksa kondisi kesehatan ibu hamil. Nah, kalau bidan doula, kalau doula ini namanya pendamping. Bisa bukan dari bidan dok, jadi bisa. Boleh, misalnya ada perawat atau tenaga kesehatan lainnya yang mau menjadi pendamping ibu hamil, kita kursuskan secara profesional sebagai pendamping ibu hamil dan sampai ibu melahirkan, gitu. Jadi itu jawaban saya. Kalau untuk gedung, saya udah setuju dengan Dokter Jemiran. Iya, baik, siap dok. Berarti tinggal ini ya dok, ya memang yang penting ini komunikasi antara manajemen, terspesialis, dan tentunya owner ya dok ya, untuk bisa enforcing seputar investasi dan juga pelayanan. Betul ya dok ya? Ya, itu memang ada beberapa acara HPC kita yang lalu ya, kalau nggak salah SMM Talk atau apa ya, itu yang mengupas antara hubungan owner dan manajemen rumah sakit. Nah, di situ tuh ketemu tuh Dr. Jamiran ya. Jadi betul-betul harus inilah ya, terbuka, pertamanya terbuka, kemudian support dari owner ke manajemen rumah sakit, tentunya juga komunikasi yang terbuka dari jajaran direksi rumah sakit ke ownernya. Nah, sehingga itu nanti kita enak gitu ya. Jadi sinergi dari owner ke manajemen rumah sakit. Seperti dokter rumah sakit Darmayu ini. Itu bagus sekali. Jadi bisa menerapkan yang hubungan komunikasi yang baik sekali antara owner dengan manajemen rumah sakit dan jajaran direksi. Baik. Terima kasih Dr. Elsie. Ini yang terakhir, ini masih berkaitan seputar bidan doula. Ini pertanyaan lanjutan dari Dr. Ratna. Untuk bidan doula ini apakah semacam pekarya kesehatan, dan apakah ada pelatihan khusus untuk bidan doula? Mungkin bisa dijawab oleh Dr. Elsie atau Dr. Jemiran, silahkan. Untuk bidan doula apakah harus ada pelatihan khusus? Terus kemudian pelatihannya di mana kira-kira dok? Oke. Jadi gini Bu, kemarin kita memang kebetulan ada istilahnya info terkait dengan pelatihan bidan doula ini, dan kita memang mengikutkan waktu itu. Ya, memang kelihatannya untuk info bidan doula ini tidak semua dapat info ternyata ya, karena tidak terbuka betul ini. Hanya tertentu. Kebetulan saya sendiri waktu itu ikut pelatihan PUNEK beserta 5 bidan lainnya waktu itu di Malang. Kemudian ada masukan-masukan, itulah akhirnya kami tindak lanjuti waktu itu seperti itu. Siap. Dokter Ratna, ada pelatihannya, itu bisa nanti. Jadi gini, PONEK itu bisa melakukan pemberian pelatihan untuk pendamping ibu hamil ini. Jadi ini ada pelatihannya nanti dari Ikatan Bidan Indonesia juga ada tuh mengadakan itu. Jadi pelatihannya memang pelatihan profesional bersertifikat, karena dia nanti akan mendampingi ibu hamil gitu. Dia betul Bu, bisa dibilangin pekarya ya. Jadi tapi tenaga kesehatan. Diutamakan kepada tenaga kesehatan, nah, kemudian diberikan pelatihan, kemudian diberikan seperti workshop yang kalau saya nggak salah itu bisa sampai 2 mingguan atau 1 bulan, ada termnya Bu. Nah nanti ada sertifikatnya dan mereka udah bisa diakui sebagai doula. Jadi makanya tidak spesifik disebut bidan doula, tapi doula aja. Jadi doula itu artinya pendamping ibu hamil. Gitu dong. Oke. Baik, siap Dr. Elsie, Dr. Jemiran. Apa ya Dr. Elsie? Tenaga kesehatannya itu kualifikasinya apa yang dimaksud di sini? Kualifikasi tenaga kesehatan yang dimaksud? Kualifikasinya ini bukan kualifikasi dia harus nakes dulu. Ya, nakes. Kalau dulu kan ada SPK gitu ya. Ya, boleh Dok, dari SPK. Kan sekarang SPK udah nggak ada lagi, tapi mungkin tenaganya masih ada ya Dok ya, yang dia tidak melanjutkan ke upper atau kemana, itu boleh kita didik sebagai doula. Jadi pendidikannya betul-betul dia pendamping ibu hamil, dia tanpa mengetahui pemeriksaan kesehatannya, tapi betul-betul pendamping ibu hamil gitu, sampai dia pasca melahirkan. Ada Dok pelatihan, nanti saya kirim sama Dokter Ratna deh melalui ini dari HPC nanti. Baik Dok, ya.
Baik, siap. Nanti bisa dikirimkan mungkin ya Dokter Elsie untuk informasinya, nanti untuk sub-member HP Club lainnya untuk rumah sakit yang mungkin mau mendaftarkan nakesnya untuk mengikuti training ataupun pelatihan doula tadi. Oke, baik. Ya. Kalau tidak terasa sudah jam 3 nih Bapak dan Ibu sekalian. Mungkin Bapak Ibu sekalian ini kan banyak ya rumah sakit yang mungkin untuk pelayanan bulannya mengedepankan OB-GYN ataupun kesehatan ibu dan anak terpadu, atau juga mungkin khusus untuk rumah sakit ibu dan anak. Mungkin ada yang mau sharing-sharing bisa, atau misalnya mau bertanya lebih lanjut melalui chat Zoom, silahkan. Mumpung kita di sini berkumpul di forum BBM, kita bisa saling sharing untuk menambah insight dari masing-masing rumah sakit yang mungkin punya pelayanan unggulan yang sama ataupun memiliki ini ya tipe kekhususannya itu rumah sakit khusus untuk ibu dan anak. Gitu. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, mungkin dari Rumah Sakit Umum Darmayu, terima kasih Dr. Jemiran tadi sudah memaparkan ya Dok ya untuk materinya seputar pelayanan OB-GYN terpadu dan juga terpusat, menjadi insight tersendiri juga. Naga dulu bisa di-share kalau bisa teman. Baik, siap. Dari Rumah Sakit Umum Medika ini Dr. Sihwati, siap Dok, nanti bisa diinfokan ya di kawasan mungkin Jawa Timur ya Dok ya, di Jawa Timur kira-kira nanti di mana saja sih untuk tempat pelaksanaannya, nanti biar bisa sama-sama melejit bersama ya tentunya untuk pemberian pelayanan OB-GYN terpadu ke depannya. Baik Bapak dan Ibu sekalian, untuk selanjutnya ini karena berhubung kita sudah pukul 3, Bapak dan Ibu sekalian, untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan dari HP Club ke depannya, khususnya untuk pelaksanaan dari kegiatan. Oh iya, siap. Nanti untuk yang pelatihan nanti akan di luar forum ini untuk diinfokan, karena memang sepertinya cukup excited ya Bapak dan Ibu sekalian, nanti akan diinfokan lebih lanjut. Untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan dari kegiatan, kami memohon bantuan Bapak dan Ibu sekalian untuk bisa mengisi survei kami. Ada 2 survei, tapi masing-masing ini diisi oleh member HP Club, kemudian yang satu adalah peserta trial sit-in untuk BBM Juni. Ini bisa diakses untuk dibantuannya mungkin teman-teman panitia untuk bisa drop linknya melalui chat Zoom untuk bisa langsung diklik. Bapak dan Ibu tinggal mengakses bit.ly/survei S-nya besar, BBM-nya besar, J-nya besar, Juni. Kemudian untuk yang peserta trial sit-in, bit.ly/survei S-nya besar, _sit, S-nya besar, strip in, BBM-nya besar, 1 Mei, M-nya besar. Ini bisa langsung diklik di tautannya untuk meningkatkan kualitas dan delivery dari pelayanan pelaksanaan BBM dan juga pemberian benefit HP Club. Terutama untuk ini ya, untuk para member dan juga peserta trial sit ini. Jadi nanti kalau misalnya masih kita bisa lihat kira-kira untuk apa yang perlu ditingkatkan, kemudian juga bagaimana ketertarikan dari Bapak dan Ibu sekalian mungkin belum jadi member untuk semakin yakin menjadi member HP Club. Baik, waktunya 5 menit untuk pengisiannya mungkin Bapak dan Ibu sekalian. Dimulai dari sekarang. Silakan bisa langsung diklik Bapak dan Ibu sekalian untuk linknya. Apabila ada kesulitan nanti bisa menghubungi panitia untuk pengisiannya apabila ada yang kesulitan, sedang kesulitan. Baik.
waktunya, 1 menit lagi untuk pengisian Bapak dan Ibu sekalian. Masih ada sesi foto bersama ya Bapak dan Ibu sekalian, jadi masih diharapkan untuk stay dalam ruang Zoom. Sedikit lagi. Oke. Baik, untuk pengisian sudah dicukupkan. Bapak Ibu sekalian, apabila nanti mau mengisi di luar forum, silahkan. Untuk linknya masih bisa hidup ya, nanti sampai pasca kegiatan untuk bisa meningkatkan kualitas pelayanan kami ke depannya. Baik, untuk yang terakhir nih Bapak Ibu sekalian, kami ada sedikit info-info. Nah ini sayang sekali untuk beberapa orang yang mungkin sudah meninggalkan ruangan karena ada kegiatan lain. Kami di sini menginfokan bahwa nanti di 15 Juli mendatang, nanti akan dilaksanakan atau digelar ada namanya Hospital Planner Forum. Jadi sekarang namanya suasananya memang temanya senantiasa hospital planner karena memang rumah sakit dituntut untuk memiliki mindset untuk menjadi seorang entrepreneur. Nah ini jadi sebagai mitra solusi bisnis rumah sakit, Setia Mulia Medica di sini menggelar Hospital Planner Forum 2022, di mana acara ini merupakan tempat berkumpulnya member HP Club. Jadi kan selama ini memang karena HP Club sendiri di launchingnya di tahun 2020 adalah dalam kondisi yang sedang ini ya awal pandemi, di awal-awal di Januari hingga Februari, sehingga belum sempat bertemu offline sama sekali. Nah ini kita ada sedikit namanya juga komunitas, tentunya kita ada Kopi Darat. Nah ini bisa saling bertemu dan juga bersama-sama bersiap menghadapi perubahan. Kita juga diharapkan dapat memperluas cakrawala hasanah mengenai lanskap bisnis rumah sakit terbaru, dan juga tentunya berkolaborasi dengan berbagai macam sektor, juga antar member HP Club agar dapat tetap eksis di tengah perubahan yang terjadi saat ini. Untuk tempat dan waktunya, nanti insya Allah akan dilaksanakan di Tangerang Selatan, di Bintaro. Kemudian untuk waktunya sendiri 15 Juli 2022, jadi jangan lupa untuk dicatat tanggalnya, Bapak dan Ibu sekalian mungkin bisa mulai sekarang dipertimbangkan gitu ya untuk keberangkatan nanti kira-kira seperti apa. Sayang sekali kalau bisa dilewatkan karena ini adalah ajang untuk kita bisa berkumpul bersama dan tentunya bukan hanya antar member. Kita insya Allah nanti akan ada beberapa kegiatan. Jadi memang ada serangkaian kegiatan akan dilaksanakan dalam 1 hari tersebut. Yang pertama adalah yang paling penting nih, Hospital Planner Club Member Gathering. Jadi kita akan Kopi Darat. Kemudian yang kedua akan dilaksanakan seminar dan diskusi dengan beberapa unsur leading sektor industri pelayanan rumah sakit di Indonesia. Yang pertama dari Kemenkes. Kemudian kami juga menghadirkan dari perwakilan dari BPJS Kesehatan Pusat, kemudian dari Dewan Jaminan Sosial Nasional, kemudian juga ada praktisi dan juga para ahli rumah sakit dan juga bisnis rumah sakit itu sendiri. Jadi ada beberapa instansi yang nanti insya Allah akan hadir. Untuk tema-tema sendiri menarik, Bapak Ibu sekalian bisa dicatat ini dan juga mungkin bisa ditelah lebih lanjut. Yang pertama kita akan membahas seputar lanskap sistem kesehatan dan bisnis rumah sakit. Kemudian kita akan membahas, nah ini kan lagi hangat-hangatnya nih yang menuju 2022 pertengahan dan 2023 untuk pembahasan seputar ekosistem JKN dan juga daya beli BPJS Kesehatan. Jadi kita bisa melihat nanti kira-kira positioning rumah sakit terhadap ekosistem JKN nanti kira-kira seperti apa ke depannya. Karena kita tentunya untuk remodeling bisnis model kita perlu tahu kira-kira untuk strategi JKN yang seperti apa lagi sih yang harus kita tanggapi seperti itu. Kemudian yang ketiga, ada 4 pilar sukses transformasi rumah sakit. Nah ini penting karena memang di era yang sekarang namanya tuna ya, turbulence, kemudian uncertain, kemudian juga kita dibutuhkan untuk novelty, tapi kita juga ada ambiguity. Jadi kita butuh bisa untuk lebih agile, butuh lebih gerak cepat. Nah ini kira-kira bagaimana kita bisa mentransformasi instansi rumah sakit kita untuk menjadi yang tetap relevan gitu dengan kondisi sekarang dan juga tentunya menguntungkan bisnisnya. Dan yang terakhir ada kiat dan strategi pendanaan transformasi pelayanan rujukan di rumah sakit. Nah ini penting ya karena yang paling penting tentunya dari menjalankan rumah sakit, mau rumah sakit apapun itu ya, termasuk rumah sakit BLUD ataupun rumah sakit swasta, adalah bagaimana strategi pendanaan transformasi ke depannya agar kita bisa tetap relevan, tapi tentunya bagaimana investasi yang harus diberikan. Ini sangat bisa dihadiri bukan hanya oleh manajemen, tapi juga jajaran owner ataupun PT. Seperti itu Bapak dan Ibu sekalian. Baik, kita sudah menuju penghujung acara. Bapak dan Ibu sekalian mungkin diharapkan bisa membuka kameranya terlebih dahulu. Kita akan ada sesi untuk foto bersama Bapak dan Ibu sekalian, nanti sebanyak 2 kali. Oke, kita bisa buka dulu kameranya, kamera depan ataupun kamera webcamnya. Kita berfoto untuk dokumentasi. Nah ini belum terlihat nih, saya baru melihat wajah-wajah. Ada Dr. Agus, Bu Kamal, selamat sore Bapak dan Ibu, Bu Maharani. Kemudian ada Dr. Selamat dari Rumah Sakit Kodar. Bapak dan Ibu sekalian mungkin bisa dibuka terlebih dahulu kameranya. Baik. Oke. Iya, baik, siap. Dibuka dulu terlebih dahulu. Oke, saya akan memfoto sebanyak 2 kali, Bapak dan Ibu sekalian. Siap-siap, karena kita nggak ada yang tahu ini di page mana, Bapak dan Ibu sekalian. Jadi terus tersenyum meskipun pakai masker, ataupun terus bergaya. Baik, saya akan ambil gambarnya juga oleh teman-teman panitia, juga mohon bantuannya untuk pengambilan gambarnya.
Kita berfoto terlebih dahulu, 3, dalam hitungan mundur ya, 3, 2, 1, Bapak dan Ibu sekalian, siapkan senyum terbaiknya, 3, 2, 1. Oke, baik. Sekali lagi Bapak dan Ibu, untuk fotonya, dokumentasi, siapkan senyum Pepsodent-nya ya, meskipun tidak pakai Pepsodent, kita 3, 2, 1. Oke, baik. Ya, terima kasih Bapak dan Ibu sekalian atas kehadirannya. Sekali lagi, insya Allah kita akan bertemu di agenda yang terdekat. Akan ada MTC yang sudah diumumkan di pertemuan terakhir kita di BBM bulan lalu ya, di Mei yang kedua. Kita akan ada kegiatan MTC seputar pembangunan mindset entrepreneurship, membangun rumah sakit yang benar-benar bermindset entrepreneur dengan pendekatan melalui metode coaching dan mentor. Insya Allah nanti akan ada coach yang akan mendampingi kita. Jadi nantikan untuk insya Allah akan dilaksanakan di pekan ketiga atau di pekan 4 Juni. Jadi mulai save the date dan kita insya Allah akan bertemu lagi dengan agenda-agenda yang seru dan juga benefit-benefit lainnya bagi member Hospital Entrepreneur Club. Dari saya cukup sekian. Untuk moderator, mohon maaf apabila ada kesalahan-kesalahan kata ataupun mungkin ada tindak tanduk yang kurang berkenan. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Dr. Jemiran bersama tim Rumah Sakit Umum Dharma Yudha. Luar biasa sekali ya, tadi sudah berbagi pengalamannya seputar pembangunan gedung terpusat ya untuk pelayanan objek terpadu. Semoga semakin sukses Rumah Sakit Dharma Yudha ya, Dok. Amin. Terima kasih Ibu. Terima kasih. Iya, siap-siap Dok. Bukan cuma pelayanan objek ini aja, tapi seluruh pelayanan ya, untuk khususnya untuk pelayanan unggulannya bisa semakin maju, Dok. Ya. Amin, amin, amin. Amin, amin. Baik, dan juga tentunya bisa menjadi pembelajaran untuk kita semua di sini. Terima kasih juga kepada Dr. Elsie yang telah bersedia untuk menjadi panelis di sore hari ini. Terima kasih atas ilmunya dan sharingnya. Insya Allah kita bertemu lagi di kegiatan MTC bulan Juni seputar entrepreneurship rumah sakit. Baik, cukup sekian. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beraktivitas Bapak dan Ibu sekalian. Sampai bertemu dalam agenda selanjutnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu. Sehat selalu. Salam sehat Bapak dan Ibu sekalian. Amin, amin, amin. Ya, silakan bisa meninggalkan ruangan Bapak dan Ibu sekalian.